Santai. Halo, halo semuanya, balik lagi di discussion. Ini kursi duduk, kursi apa sih? Discussion. Discussion. Kasian bantal duduk. Oh ya, ini bantal duduk. Nah, intinya obrolan santai. Ya, kan kadang ada ya. Discussion, diskusi di atas cushion. Oh, Maksudnya aku malah Dengan mikirnya bantal men. santai, tapi kita nggak punya bantalnya. Hmm. Enggak usah. kita belum buat merch kayak gitu. Ah ya, nanti semoga ya kita menuju 1000 subscriber. BTW, Wah, BTW anu men, 1000 subscriber. sudah ada 3 pelanggan di YouTube. Iya, Bang. Aku nggak ngecek ya? Nggak ngecek. Ah, Maksudnya- elah elo, gimana sih? Maksudnya subscribe. Subscribernya udah ada 3. Oh. Terus terakhir kemarin aku cek apa Spotify itu yang dengerin 3. Loh. Jadi apa pula untuk Ada- kita ada yang dengerin ya? ya, Ada yang obrolan kita ini ada yang dengerin kan ya. Semoga jangan membuat Anda bingung. And BTW saya pakai masker ya teman-teman, ada agak nggak enak badan. Tapi Ini tetap baru mau tanya aku. tapi tetap demi konten ini ya plus pakai aturan pakai masker ya, kayak gitu juga Nah, terus aku nggak pakai masker, jadi nggak taat aturan mas. dia sehat, soalnya dia sehat, dia di rumah jadinya kalau pas berpergian lah pakai masker. Aku juga sadar lagi gak enak badan juga tuh, jadi ya, daripada dia nanti ketularan yang penting aku yang pakai masker, tahu diri Oke, gitu loh. oke. Demi kesehatan dia saya berkorban. Nah, itu Oh. apaan sih anjir. Nah, terus ini mau bahas apa? Oh ya, episode ntar dulu men, ntar dulu. Kita kenalan lagi dulu oke, dah. Oke. Oh iya. Ini kan episode keempat belum nih. pada kenal ya? Mungkin mereka lupa siapa sih. Atau emang nggak peduli mereka? Sorry ya, karena suaranya nanti kalau kalian dengerin audionya keras banget ya. Sorry ya. Oke, kita kenalan ulang. Kenalan dulu, aku Tri Nugroho. Saya Arifin. Kita dari channel Discussion, kita tempat ngobrol-ngobrol santai. Oke, tagline-nya kita baca lagi. Walaupun udah episode keempat tapi belum ada yang hafal. Oke. Cuma ngono lah ngisi ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Oh ya udah. Ya. Oke. Discussion, tempat ngobrol santai, bisa sendiri atau rame-rame. Sedikit ilmu dan emang sok tahu. Semoga seru tanpa seteru. Ya, betul sekali. Bisa jelaskan maksudnya? Maksud tagline kita? Kita yang saya tahu adalah kita adalah 2 orang yang sok tahu ngomongin film. Gitu. Jadinya jangan nanti kalau kalian punya pendapat kita sok tahu, ya itu benar. Itu kita. Nah, itu intinya Iya, itu. itulah. Intinya Kayak seperti gitu. itu. Oke. Nah, terus kita ada di Instagramnya discussion_ ya, di follow atau mau nggak nge-follow nggak apa-apa sih, tapi jangan di report ya. Jangan di report soalnya emailnya kita sudah full, nomor HP udah full buat daftar bikin email itu udah full, jadi jangan di report gitu. Terus ada tulisannya discussion. Untuk masalah spelling nanti di bawah ada lah. Ya. Oke. Terus Ya kan ada titel kita di YouTube juga ada di situ. Kalau seandainya mereka datang di YouTube udah pasti ada titelnya kita, maksudnya nama channelnya kan. Betul. Iya. Nah, ada di Spotify dan YouTube juga kayak gitu. Kalian bisa dengerin di platform itu. Iya. Dan kali ini kita mau bahas apa men? Kali ini sedikit masuk ke pengalaman di bioskop. Kemarin kita udah ngobrol masalah pengalaman kita pertama kali di bioskop dan lain-lain itu. Nah, ini agak nyerempet ke situ. Tapi enggak sama, yaitu pengalaman di dalam bioskop dan kelakuan orangnya di dalam bioskop. Termasuk kelakuan kita sendiri. Ya kita harus akui lah kalau seandainya kita juga bukan penonton yang baik secara murni. Kita juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang memang banyak orang melakukannya. Iya, betul. Dan tapi kita harapkan jangan ditiru. Ya betul. Iya. Ya betul sekali dan betul. Dan ente punya pengalaman apa men? Oke, ini udah aku siapin materi beberapa yang mungkin pasti sebagian pernah kita lakukan. Saya dan Nugroho lakukan dan mungkin kalian juga pernah melakukannya. Jadi kita buat listnya.
Coba ditanggapi ya nanti. Oh iya, boleh. Ini genuine reaction ya. Aku nggak tahu kalau Mas Arifin nyiapin materi, aku cuma udah kepikiran ternyata Mas Arifin nyiapin materi. Ya. Monggo Mas Arifin. Ya simple aja karena memang kelakuan kita itu simple tapi reksa napas. Aduh. Oke, ulang. Sorry. Oke. Ini cuma list simple aja. Kelakuan yang pernah kita lakukan atau orang lain lakukan di dalam bioskop yang cukup menyebalkan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Men, itu bukan masalah simple, men. Itu kalau udah masuk bioskop tuh nyebelin itu jatuh ya. Iya, maksudnya sesuatu yang simple tapi nyebelin. Oh, iya. Maksudnya bukan iya kan? Ini simple aja. Oke. Tapi kita awali dengan perjalanan kita ke bioskop. Telat ke bioskop. Sebelum masuk bioskop pasti kita ada perjalanan dari rumah ke bioskop. Pengalaman telat ke bioskop. Siapa tuh? Semua orang ya hampir atau banyak orang lah. Banyak orang sering telat ke bioskop. Dan pengalaman Mas Nugroho telat? Oh, ini aib ya. Ini aibnya. Nah, aku tuh sering nonton filmnya kan biasanya bareng si Pak Arifin ya. Kayak gitu. Nah, aku sering datangnya itu setidaknya berusaha on time dan setidaknya mungkin 15 atau 20 menit sebelumnya udah sampai di bioskop. Kenapa? Aku itu menjaga-jaga bisa jika nanti di jalan kalau mungkin ada razia atau mungkin ada ban bocor itu kan masih ada waktu buat tambal dulu, bisa buat istilahnya pikirannya nggak terlalu terburu-buru gitu loh. Nah, kayak gitu. Kemudian itu intinya kenapa aku datang setidaknya on time itu karena itu. Dan tapi kalau seandainya kamu sampai memperhitungkan razia, memperhitungkan ban bocor, itu berapa jam sebelum nonton bioskop berangkatnya? 4-5. Aku soalnya rata-rata aku dari rumah ke bioskop itu setengah jam. Jadi kamu berangkat 4 atau 5 jam sebelum? Kagak anjir, 45 menit sebelumnya. Oh, kamu tadi bilang 4-5. Aku kira 4-5. 4 jam, 5 menit. Jam. Oh, 45 menit sebelum ke bioskop. Iya, mengantisipasi itu aja sih, kayak gitu. Oke. Karena rumahnya jauh, saya naik turun gunung, melewati samudra. Oh, gitu. Ninja Hattori. Oh iya, siap. Naruto. Oh iya. Ninja Hattori. Nah kayak gitu buat jaga-jaga jam, men. Jadinya biar aku juga kadang males ya kalau udah sampai di bioskop. Ini filmnya yang mau ditonton adalah film yang hits gitu. Kemudian ngantrinya tuh panjang banget. Oh, jadi sebelumnya nggak beli lewat online. Tapi datang langsung beli di situ. Aku seringnya kayak gitu. Iya, aku juga sih. Oh, lah iya makanya. Nah, kayak gitu. Aku biasanya melakukan hal itu buat itu yang aku lakukan buat sampai datang bioskop. Nah, aku kan seringnya nontonnya nggak sendiri ya, sama Bang Mas Arifin ini. Nah, dia ini kelakuannya nih ngeselin nih. Kenapa? Sorry ya. Oke. Ini orang nih selalu nggak tahu istilahnya, nggak merasa bersalah ya. Dia tuh datang innocent tek. Padahal bioskopnya itu udah pintu teater 1 sudah dibuka itu. Datang tek. Aku biasanya kayak gini. Supaya banget bajigur kan mungkin istilahnya kosmu kan deket istilahnya ya sampai 5 menit sebelumnya lah, jangan mepet. Dalam artian tuh aku skip trailer pun nggak masalah, skip trailer. Takutnya nanti kita masuk filmnya udah mulai, walaupun kita tahu bahwa seringnya kalau di Jogja itu kan mesti molor ya. Cuma aku kan jaga aja gitu. Soalnya kan ya kita udah keluar duit lumayan gede 35.000 buat nonton film. Nah, ini bocah nih datang dengan santainya. Wah, kowe teko telat iki apa sih? Lagi tangi apa ya? Baru bangun atau gimana? Oh, ya nih tiketnya. Yo sik ya, bentar dulu ya. Aku tak ke kamar mandi dulu. Nah, dia melipir ke kamar mandi, bukannya masuk tapi malah melipir ke kamar mandi. Ya sebenarnya enggak apa-apa deh walaupun alasan Mas Arifin karena nanti biar nggak kencing pas pertengahan film aku keluar ke bioskop. Ya itu nanti pembelaanku. Itu nanti pembelaanku, silakan. Iya. Oke. Dia sering ngasih alasan gitu, maksudnya dalam artian aku tak ke kamar mandi dulu ya, biar nanti kalau pas filmnya mulai udah di tengah-tengah film aku nggak keluar ke kamar mandi, kan nggak enak toh. Normal logika. Iya. Masa aku maksudnya
gini men, aku tuh kalau mau nonton ke bioskop, setidaknya aku 1 jam sebelum nonton tuh nggak minum air. Aku soalnya gampang ke kamar mandi ya. Iya, kebelet. Gampang ke kamar mandi dan aku mengurangi hal itu, makanya aku belum ada. Kowe masa lagi mesti ini orangnya datang habis mandi, mesti kencing juga. Masa cepet banget? Maksudnya dalam artian ya mesti yuk kesel banget dah. Yuk. Udah nanti ini pembelaan. Ya kayak gitu terus datang set. Ya alhamdulillah sih nggak telat. Cuma ya itu dia ini ngeselinnya kayak gitu, datangnya mepet. Kayak gitu. Oh jadi gitu. Seperti aku datang la Nugraha. Iya, itu saatnya banget loh. Tap. Kok telat ngapain sih? Oh, sorry aku habis mandi segala macam, cuci baju. Hah? Ya kan ente pernah cuci dulu tau maksudnya kayak gitu. Jadi kadang membutuhkan waktu yang lebih lama, datangnya telat. Maksudnya dalam artian mepet sekali. Enggak. Masa gini. Nonton bioskop sebelumnya cuci baju. Ya, cuci pakaian ente. Di kos. Ya, maksudnya kan sebelum nonton bioskop ada banyak pekerjaan. Kenapa di highlightnya itu mau ke bioskop cuci baju dulu? Kan orang-orang pasti mikirnya setiap mau ke bioskop cuci baju dulu. Iya, soalnya itu nggak usah di highlight. Maksudnya apapun pekerjaan sebelum nonton bioskop. Soalnya dia intinya aku datang ke bioskop mepet. Ya dia mepet innocence. Ya itu 2 harus di bold. Tadi lupain aja dua itu di bold ya. Oke. Uppercase gede sisan. Oke, pembelaanku. Gini, kosku sama tempat nonton atau bioskopnya itu dekat. Pertama. Terus sepengetahuanku itu kalau seandainya filmnya mulai jam berapa ya katakanlah? Jam 12. Ya, katakanlah jam 12. Itu 10 menit sebelumnya atau 15 menit sebelumnya itu kan teaternya kebuka. Itu film nggak langsung tayang kan? Iya. Ada jeda waktu untuk iklan dan untuk trailer. Iya. Itu kurang lebih 10 sampai 20 menit sebelum itunya tayang. Nah, aku itu ambil waktunya itu pas filmnya mulai, bukan pas teater buka. Dan karena tempatku sama tempat nonton filmnya bioskopnya deket, dan mungkin perkiraanku itu cuma satu, yaitu kepadatan lalu lintas. Ya, kita nontonnya jam berapa? Kalau seandainya kita nontonnya siang mungkin jam 12 itu lalu lintas nggak terlalu padat. Tapi kalau seandainya kita nontonnya sore itu lalu lintas padat. Nah kalau kita nontonnya siang, aku bisa ulur lah mungkin 20 menit sebelum filmnya mulai. Atau dengan kata lain 10 menit sebelum teater buka. Kayak gitu. Nah kalau seandainya memang pas jam sibuk, mungkin jam 4 sore pas orang pulang kerja kan otomatis jalanan sibuk. Nah, aku bisa berangkat mungkin 30 menit sebelum filmnya tayang, bukan sebelum teater buka. Oh, berarti dirimu menyesuaikan keadaan jalan juga kayak gitu. Iya, cuma satu kalau aku parameterku. Situasi di jalanan apakah padat atau enggak. Tapi kalau kamu kan tadi sampai ban bocor lah sampai apa jauh, men. Razia iya. Nah, kurang ajar Anda. Ya kayak gitu lah. Nah, seringnya itu tuh ya mungkin kita itu setengah jam, maksudnya ya udah janjian mau nonton jam segini, filmnya mulai jam 12, setengah jam sebelumnya ya aku cuma kadang was-was gitu loh, ini orang ini datang apa kagak gitu. Soalnya kan kadang telepon juga gak diangkat, ini lagi mesti tidur apa gimana gitu kan. Tahu-tahu kayak gitu, telepon gak diangkat. Terus pas udah mepet nih, udah masuk, udah di call, udah suruh masuk teater. Ini juga belum datang, nongol nih mana nih bocah nih. Kayak gitu kan. Maksudnya ya dalam artian ya ini kan kita masih pekerja belum mapan ya. Maksudnya nanti kalau ditagih 35 nanti ente pas tak tagih malah lebih galak itu kan. Nah, kayak gitu. Ya enggak lah kalau makanya aku jaga-jaga aja. Makanya kalau bisa ya 5 menit sebelum jam 12 tuh datang, tapi dia tuh datangnya jam 12. Masa itu? Itu tepat waktu itu. Matamu. Itu tepat waktu. Iya, tepat waktu. Tepat waktu film mulai, bukan tepat waktu teater buka. Iya, nanti masuk filmnya udah mulai 5 menit. Enggak. Ya kita tahu bahwa aku sama kamu pas nonton bareng pernah telat atau enggak? Ya kagak, kagak toh. Cuma sikap ente itu yang ngeselin, Bos. Tapi kita kembali ke benang merah. Itu masalah telatnya.
Kamu pernah telat? Agak. Nonton film loh, bukan sama aku. Pengalamanmu sendiri. Kamu pernah telat nggak nonton film? Ya dulu pas nonton pertama kali itu. Oh, yang pertama kali yang waktu di episode sebelumnya kita obrolin tuh. Iya. Oh. Cuma itu karena aku kalau nonton film mikirnya aku bayar duit kalau bisa datang on time, udah itu aja. Lu ngeluarin duit ke situ, aku harus on time. Ya, kayak gitu. Jadi pengalaman pertama itu sebagai pembelajaran untuk kedepannya bahwa kamu tidak akan telat lagi. Iya, makanya kayak gitu. Soalnya kita nyari uang itu susah. Kita spend takutnya eman-eman. Kayak gitu eman-eman 5 menit kan eman-eman ya film tuh. Takutnya nanti biasanya opening itu kadang ada film yang langsung action gitu kan kita wah kelewatan kan nggak asik ya. Gitu. Gitu men. Soalnya aku nonton Clash of the Titans itu openingnya itu langsung fighting dan aku agak nyesel juga pas setelah nonton kedua ketiga gitu kan. Wah kemarin pertama kali telat kayak gini kan. Jadi bagus ya, satu pelajaran yang kita bisa ambil dari Mas Nugroho, belajar dari kesalahan masa lalu agar bisa lebih baik di masa depan. Anda on time nonton ya. Kalau sama saya on time loh. Nah kalau saya sendiri sebaliknya sih, karena memang beberapa kali, bukan sering, tapi beberapa kali memang telat nonton di bioskop, walaupun nggak sama kamu. Berarti orangnya pasti bete banget dah. Bukan. Ini bukan karena kesalahanku sendiri juga. Jadi kesalahan bareng-bareng. Enggak, maksudnya ada pengalaman aku nonton sendiri itu memang telat. Karena memang kesalahan memprediksi lalu lintas. Walaupun dekat kosku sama bioskop, tapi karena kesalahanku membaca situasi lalu lintas, karena aku pikir itu pasti longgar jam segitu, tapi ternyata padat, nggak tahu kenapa, beda dari hal biasanya, jadi telat. Tapi yang paling aku ingat itu pas bareng-bareng sama teman-teman kos nonton, itu udah beli tiket lewat online, itu sore, agak malam lah, mungkin jam-jam tujuan, itu hujan, terus males ngeluarin motor, males pakai jas hujan, jadi pesen Grab. Gak apa-apa disebut ya. Kita pesen Grab. Grabnya telat. Jadi double. Pertama, Grabnya telat. Padahal kita udah akumulasi, maksudnya kita udah prediksi antara sini sampai sana pakai Grab itu berapa menit, pakai mobil. Karena hujan kan lebih baik bareng-bareng, orang banyak kan berempat, lebih baik pakai Grab car. Grab car-nya telat. Oke, ini udah pasti telat. Nontonnya udah pasti telat. Ditambah ternyata situasi jalanannya padat. Mobil nggak bisa triple. Itu. Waduh, di jalan itu udah ya Allah, ini udah mau mulai filmnya. Itu kita mau komplain ke drivernya, tapi itu ya situasinya kayak gitu, maksudnya mobil mau gimana lagi kalau seandainya ditutupi di jalan depannya itu. Iya kan mobil. Iya kan? Iya, apalagi Gejayan. Kamu tahu kan? Iya, kalau di situ kalau macet, ya macet. Ente enggak turun aja lari gitu. Kan deket banget tuh. Oh lah. Ya udah sampai bioskop, telatnya sampai berapa? 20 menit. Bukan setelah teater buka, setelah filmnya mulai. Iya. Jadi itu sama aja teater buka 30 menit setelahnya kita baru nonton. Itu pengalaman yang salah satu yang super menyebalkan sekali. Maksudnya, ayolah ini tadi kalau seandainya pakai motor itu sampai lah. Walaupun hujan pakai motor itu kan bisa gini-gini. Nyelip-nyelip ya. Iya, bisa nyelip-nyelip. Tapi kalau mobil, kita pas duduk di mobil itu lihat kanan ada lengang, ini bisa motor lewat. Kiri maksudnya, kanan juga bisa motor lewat. Tapi karena mobil, di dalam kita cuma marah-marah. Astagfirullah, ya udahlah, kayak gitu. Udah. Itu paling telat selama aku nonton di bioskop itu. 20 menit setelah film mulai. Apaan tuh? Aku lupa filmnya apa, karena terlalu ingat kisah sebelum nonton filmnya. Jadi sampai sekarang itu aku udah lupa filmnya. Abang nontonnya fokus gak? Enggak terlalu fokus karena karena udah
apa ya, yang namanya udah bad mood pas awal, ketinggal film kan, itu udah bad mood banget toh. Jadi mau melanjutkan nontonnya, itu kita nggak bisa tahu awal ceritanya gimana. 20 menit itu banyak ceritanya loh itu. Iya, makanya. Plotnya udah sampai berapa itu? Aduh. Nah, soalnya gini, aku bukan cuma pengalaman aja kan, kadang di CGV, di CGV itu kan ya ini tadi kalau di CGV itu kan mamanya nih, aku nonton sama Arifin. Udah tahu nih kebiasaan nih bocah ini mesti telat nih. Artian mepet banget. Iya, maksudnya mepet banget. Iya. Kayak gitu. Aku kan kalau di CGV itu kan enaknya kan kadang bisa, Mbak minta tolong ini nanti teman saya namanya ini si Arifin itu nanti datang, tiketnya untuk film ini tolong dikasih ya, saya masuk duluan. Itu kan istilahnya lebih, kalau aku pribadi lebih plong gitu loh. Oh bisa itu di kalau di CGV bisa, dan aku seringnya seperti itu nontonnya, jadinya kan lebih enak. Tapi kamu nontonnya nggak sama aku kalau di CGV. Iya. Cuma kan buat contoh aja, jadinya kan bisa jadi nilai plus sih sebenarnya kan. Mungkin nunjukin KTP atau apa kayak gitu kan, lebih maksudnya yang telat tuh kita tuh nggak harus nungguin di luar, ataupun kalau udah filmnya mulai kita tuh nggak perlu keluar gitu loh men. Kayak gitu nggak ganggu. Misalnya ente telat, kita filmnya udah dimulai di 20 menit tadi, langsung aku yang bawa karcisnya, terus kowe nelpon nih, udah sampai nih, wah kan udah telat, aku harus keluar tuh. Kan ngerepotin kan kayak gitu. Itu kalau di X1 kayak gitu. Kagak, ada pernah aku kayak gitu. Pas pertengahan film itu harus keluar, aku juga kadang mau kasih ke mbaknya juga ragu gitu, bisa apa enggak sih, kan kadang sistemnya entah sama atau enggak di CGV. Enggak tanya sebelumnya. Enggak tanya, aku juga. Ya udahlah. Ya konsekuensi nonton bareng-bareng sih kayak gitu juga. Jadi kalau nonton sama saya jangan telat. Oke. Gitu apalagi men? Oke, selanjutnya nah ini, pindah tempat duduk. Aku pernah pindah tempat duduk. Maksudnya, jadi kalau seandainya kita udah beli tempat duduknya katakanlah di tempat ini. Ya, tapi karena kita tahu tempat lain kosong, kita pindah ke tempat itu. Iya. Aku pernah. Oke. Silakan. Kapan itu? Aku pindah kursi bukan tanpa alasan ya. Aku duduk di kursi sangat strategis. Aku udah tahu di CDE itu strategis banget, apalagi di tengah-tengah 11, 12, 13, aku tuh duduk di situ. Nah, aku tahu itu tempat strategis, tapi nih di sebelahnya itu ada orang yang ngeselin. Kadang tuh ini mohon maaf ya. Di sebelahku itu tuh ada satu keluarga. Ada bocil di situ, bocah. Tuh berisik tuh. Kira-kira umur berapa lah? Under 5 tahun lah. Under 5 tahun dibawa ke bioskop. Ya kan ada yang bawa bayi juga kan. Selama aku nonton sih aku nggak pernah menemukan situasi ada balita di dalam bioskop atau di dekatku. Aku pernah. Itu belum pernah. Aku pernah cuy. Mungkin aku lihat ada anak-anak, mungkin sekitar anak SD lah. Iya anak SD, sekitar anak SD. Cuma kalau untuk kasus balita ada, aku pernah. Itu balita kan bisa nangis atau bisa itu ngajak pulang. Pas nonton film-film hits entah apa ya, aku lupa, maksudnya yang itu tuh film yang sangat ditunggu gitu loh. Dan itu nangis di tengah film. Lu rasain lu ngeluarin duit 35 nih, ada bocah nangis, bayi nangis tuh di situ. Piye rasanya, kan yang ngeselin ya. Terus lama enggak itu nangisnya? Nangis men, lama banget. Terus akhirnya aku tuh mau kan kalau ada kayak gitu ya boleh ditegur atau gimana kan, aku nggak berani ya. Akhirnya si mereka ini juga si salah satu entah si ibu atau si bapaknya tuh keluar, bayinya keluar tahu diri kalau gitu. Keluar bioskop. Itu pernah tuh ngeselin banget dah. Orang mau ngasah gitu. Nah terus kalau pindah kursi tadi tuh ya mungkin seumur SD lah, anak SD. Oke. Nah duduk itu kursi strategis tuh. Nah sebelahnya nih satu keluarga, ibu bapak anak 1 apa 2 dah itu kayak gitu. Nah sepanjang film itu kan maksudnya udah kursi strategis enak nih, pantangan layar tuh enak ya. Nah ini anak nih cerewet ngomongin, dikomentarin gitu, maksudnya Pak ini maksudnya apa sih Pak, ini apa ini gitu Pak, nih Mak gini Mak. Pengen tak yuk maaf ya, pengen tak yuk. Akhirnya oke.
Aku tunggu 10 menit lagi. Lihat ini bocah akan diam apa enggak. Setelah itu, saya akan mengorbankan kursi strategis ini, saya akan pindah. Terus? Ya, aku tunggu 10 menit. Oh. Oke, Anda belum bisa diam ternyata. Oke, saya yang ngalah. Saya pindah kursi. Itu sambil miso-miso. Akhirnya pindah. Terus kamu ngelewatin orang-orang di sebelah? Kagak men, aku cuma geser ke sana. Aku kenapa nunggu 10 menit? Biasanya itu menjagani kalau nanti ada orang yang datang masuk. Oh, jadi itu baru awal-awal film. Iya, awal-awal aku nungguin mungkin deh sekitar setengah jam atau mungkin 45 menit. Setidaknya sampai pintu teater benar-benar ditutup, orang enggak ada masuk. Aku baru mutusin buat pindah. Kayak gitu. Dan itu yang salah satu pengalaman yang nyebelin juga kayak gitu loh men. Ya gimana ya, kayak gitu. Plus juga pernah juga satu lagi ini orang megang HP, brightness-nya nggak diturunin bos. Aku kan silok, aku tuh kena cahaya. Itu kayak ada matahari di tengah malam ya, maksudnya ada HP yang nyala. Aku tuh sensitif banget sama cahaya, apalagi kalau malam ya. Istilahnya kan kayak lu nunggang motor, tiba-tiba ada lampu jauh dipindah cetak. Kan lampu mata apa sakit banget ya. Iya. Nah, kemudian kan ya duduk sebelah nih. Nah, aku kan nonton biasa. Aduh, apa sih? Aku nonton, dia pegang HP. Jadinya tuh aku nonton tuh kayak gini. Jadi nih tangan kiri itu nutupin mata gitu. Kayak gitu. Tapi karena nih orang ini nggak tahu diri, akhirnya gue pindah. Tapi tetap sambil nunggu waktu kira-kira pintu teater ditutup. Oh, jadi pengalamanmu pindah kursi tempat duduk di bioskop itu lebih dari satu kali? Pernah. Oh, gitu. Itu tuh, aduh. Ya aku bukan pindah kursi bukan tanpa alasan ya. Aku biasanya ada alasan. Aku soalnya kadang sering milih kursi yang strategis. Jadinya ya mana mau sih aku ninggalin kursi yang enak kayak gitu. Apalagi kamu harus pindah ke kursi yang mungkin deretan kanan ya agak pojok kayak gitu kan. Ya nggak enak juga kan, agak miring ya. Ya gimana lagi, karena kondisi seperti itu buat kenyamanan aku sendiri buat nonton ya udah aku geser. Kayak gitu men. Oke. Ente apa itu? Kalau aku pernah seingatku, aku nggak tahu berapa kali, tapi seingatku satu kali pernah. Oke. Itu aku kira ini ada couple, di tengah-tengah itu kosong. Di tengah-tengah itu kosong. Nah, itu aku. Dan itu sudah beberapa kali, maksudnya udah beberapa lama, mungkin ya 10 menit itu setelah film mulai masih kosong. Itu tempat strategis, lebih strategis dari pilihan tempat dudukku yang sebenarnya. Nah, kan aku minta sama masnya. Sama masnya yang duduk di ini kan cowok cewek di tengah kosong. Aku minta sama masnya, "Mas, kalau seandainya aku pindah tempat duduk di tengah itu boleh atau enggak?" Nah, sama masnya, "Oh boleh mas, boleh. Tapi di situ ada orangnya." Loh, kok boleh kalau ada orangnya? Tapi dianya nggak datang. Aku nggak tahu apakah dia nggak datang atau telat. Oke. Jadi selama ini belum dipakai, silakan dipakai nggak apa-apa. Tapi nanti kalau seandainya temennya datang, kamu pindah ke tempat dudukmu lagi. Nah boleh. Dan itu lama. Mungkin setengah jam aku di situ. Dan tiba-tiba ada duduk. Misi mas. Oh mas, itu temanku. Silakan pindah. Maksudku kalau seandainya udah telat 30 menit ngapain nonton? Iya kan? Ngapain nonton kalau seandainya sebelumnya udah pernah nonton, terus nonton kedua kali nggak masalah telat. Nah tapi maksudku 30 menit telat ngapain nonton lagi? Kalau aku udah nggak mood. Iya kan? Walaupun kita bayar 35.000, tapi kalau telat 30 menit ya ampun, itu kalau seandainya niatnya ketemu sama temen iyalah, tapi kalau seandainya udah nonton, kalau aku udah nggak mood lagi. Itu cowok sih yang datang? Yang datang cowok. Cowok pacaran. Ini dia sendirian tuh, jomblo kasihan banget. Baru mau ngomong. Lu kagak usah datang, Bos. Baru mau aja lu, pulang lu. Iya kan, tapi temennya. Iya sih, cuma ya sorry mengenaskan sekali ya. Aku record lagi ya, tadi kepotong. Videonya mati. Ya maksudnya ya gimana ya? Kadang orang bukan ngejudge sih, cuma kalau cewek cowok di bioskop duduk sampingan kan ya bisa mesra-mesraan ya. Dan lu datang sendirian tuh di situ sendirian di tengah-tengah pula.
lu mau jadi apaan sih tuh Pak Comblang apa gimana? Nggak tahu. Asik banget tuh. Kemudian kalau aku ya elah dia ini pacaran berdua sih. Udah telat, ada teman pacaran, aku datang ngapain? Udah telat pula, ini kagak usah. Tapi kan filmnya bukan film romantis, jadi nggak masalah. Maksudnya kita bisa mengharapkan bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang romantis di dalam situ. Karena filmnya film aksi. Iya. Aku nggak tahu, nggak ingat itu film apa. Cuman kalau aku nonton di bioskop pasti itu bukan film romance. Atau mungkin dia itu orang yang datang ini adalah orang yang secuek kayak dirimu. Jadi dia datang oh temanku pacaran nih, bodoh amat, mau duduk datang nonton. Itu telat ya kagak peduli itu. Jadi lu mau pacaran cipokan bodoh amat, aku mau nonton udah. Di tengah-tengah ya kagak peduli ya. Kayak dirimu kan istilahnya pede banget ya. Maaf Mas, kursi ini kosong. Oh kosong Mas, silakan duduk. Lah, lu mesti duduk di antara kanan kiri orang yang enggak kenal pacaran. Ngantean nyaman aja nonton gitu kan. Iya, kan aku nggak kenal mereka, kenal mereka. Ya udah, aku kenalnya cuma ini film. Iya, makanya aku mungkin nih orang yang datang telat itu orangnya kayak kamu, bodoh amat. Dia datang telat, bodoh amat. Temennya mau pacaran, bodoh amat. Dia datang nonton. Gitu. Tapi aku ada pengalaman. Ya Allah. Aku nonton, aku lupa aku nonton sendiri atau sama orang. Yeah. Itu aku cari tempat duduk. Itu ternyata sebelahnya ada orang pacaran. Nah, maksudnya ada couple, bukan orang pacaran, ada couple. Sebelahku cewek, sebelahnya ini cowok. Jadi aku di sebelah ceweknya. Aku baru datang, tek, duduk. Si cewek sama cowoknya berdiri, terus switch. Itu kalau seandainya aku jadi cowoknya, aku akan melakukan hal yang sama. Cuman aku sebagai orang yang ini tek duduk, mereka langsung berdiri, switch tuh ya Allah rasanya. Iya, maksudmu itu kayak emang ngapa kalau seandainya aku duduk di sebelah pacarmu? Aku juga nggak bakal ngapa-ngapain kamu kan, nggak kenal juga toh. Tapi ya aduh ya Allah. Mungkin insecurity kali ya, nggak tahu mereka, tapi itu cukup menyakitkan. Atau mungkin antara lucu sama menyakitkan. Nanti kalau tadi kan switch ya, udah jadinya cewek ini cowoknya terus kamu. Mungkin kalau yang datang lagi di sebelahnya cewek dia switch lagi tuh. switch ganti beda kisah tuh. Tapi wajar sih kalau seandainya mereka melakukan seperti itu. Itu salah satu kepekaan seorang laki-laki kepada pasangannya. Itu bagus. Cuman untuk orang lain itu menyakitkan. Aduh. Iya. Ya mungkin ini juga kita pernah nonton bareng kok. Film apa gitu. Kita tuh telat atau gimana ya? Maksudnya kursinya tuh kursinya satu deret. Cuma enggak sampingan gitu kan. Nah, itu kan ya Mbak mau beli tiket nih. Oke, yang kursi strategis tuh ada dua di mungkin posisi D kali ya, di D. Tapi di tengah kita enggak sederet, men. Oh, maksudnya ini ada tangga, ini ada kursi sisi kiri, ini sisi kanan. Enggak, kita tuh posisinya di tengah. Aku sekalian itu tuh di tengah. Nah, cuma pas masuk ternyata kita kan enggak deret ya, memang enggak sampingan, maksudnya duduk sampingan gitu loh. Enggak sampingan. Nah, cuma di tengah-tengah kita itu kan ada orang pacaran ya. Jadi aku nih, terus di tengah-tengah ada dua orang pacaran nih. Cowok cewek terus kemudian di sebelahnya kamu. Nah, kita biasanya itu sering kadang mempertanyakan aja kalau sama filmnya nggak logis. Misalnya, kok dia si pemain utamanya milih pilihan si A sih, maksudnya ngambil pilihan si A. Ini kadang aku ngomong sama Arvin, Pin, kok dia tuh ngambil kayak gini sih gitu. Oh, jadi karena ada batas orang lain yang di tengah itu, kita sulit untuk ngobrol gitu. Makanya sulit untuk ngobrol, makanya terus aku ngomong, Mas, bisa geser pindah nggak? Itu temanku tuh gitu. Oh ya, terus gue pindah tuh, tep. Nah, kita boleh. Aku lupa. Soalnya aku ngomong sama Masnya, Mas, ini temennya ya Mas? Iya, Oh ya udah, akhirnya mereka geser, dirimu yang pindah. Walaupun itu tetap di kursi strategis ya, cuma pindah seat aja, pindah nomor seat. Itu pernah. Soalnya ya gimana, kita sering bisik-bisik aja sih teman-teman tuh.
Bisik-bisik ya, nggak berisik ya. Ngomainin filmnya yang kadang nggak masuk akal pilihan pemainnya itu. Tapi itu kalau seandainya ini ada couple ya di tengah, terus ada aku di sebelah kiri, kamu sebelah kanan. Kalau seandainya si laki-laki sepeka orang yang pengalamanku yang sebelumnya itu, nah dia mau duduk di mana ya? Ya Kan? makanya Mungkin ceweknya duduk di sini, apa? Deketan sama aku, dia switch duduk di sini deketan sama kamu. Ayo, mampus lo. Ya, itu mungkin di pangku kali ya, aman. Ayo. Nah kayak gitu. Loh, sih. Itu kalau seandainya kayak gitu, kita yang mengenaskan. Nah, kenapa emang? Kok bisa? Udahlah. Apa sih? Udahlah. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Apa sih? Ya masa kita ini jomblo. Di tengah-tengah ada orang pangku-pangkuan di dalam bioskop. Enggak ngenes kamu. Oh, bodo amat. Aku tuh udah ngeluarin duit ya bodo amat. Oke. Itu mau ngapain kayak ya bodo amat. Penting nonton film aja udah. Oke. Selanjutnya, pernah nggak bawa makanan dari luar bioskop ke dalam bioskop? Ini pernah. Ini aku yakin banyak orang di luar sana yang kayak gini. Kalau kamu ada pengalaman nggak kayak gitu? Pernah atau sering? Aku jarang, cuma pernah. Jarang, tapi aku, pernah. Soalnya aku tuh nonton bioskop tuh kalau minum atau makan tuh sering terdistrak gitu loh. Mungkin bersekian detik ngeliat atau mungkin kan ngeraba-raba nih makanannya mana sih tadi kayaknya di sini dah. Pindah gimana? Kadang lupa ya. Nah itu ngedistrak mata dari layar gitu. Aku jadinya jarang bawa makanan atau minuman ataupun beli itu jarang. Nonton ya sekedar nonton kayak gitu. Okay. Nah aku pernah bawa apa? minuman teh kotak. Ya itu nggak terlalu itu sama men. Masih keripik yang berbunyi loh kalau dimakan. Itu pas nontonnya nonton horor ya. Aku kan ya kagak tahu ya, maksudnya kan kalau biasa makan keripik yang berbunyi kalau di rumah kan biasa aja. Kalau di bioskop kan kadang aku nggak mempertimbangkan situasi sekeliling. Oh aku datang bawa keripik. Oke, aku tuh nggak pernah merasa, aku kadang nggak kepikiran hal itu dan baru kepikiran pas bawa makanan. Bahwa bioskop itu hening, pas nonton film itu hening. Pas mau buka aja. Baik, maksud gue panas. Langsung dilihatin semua. Makanya makannya pun paling cuma ambil satu. Jadi kayak dikasih di lidah itu biar mengurangi noise-nya biar agak lumer gitu. Jadi kayak di mood jadi bukan jadi makan cuma kayak di mood. Cici aku mas. Cici. Jadi kayak gitu man. Jadi gimana ya? Ya akhirnya itu makanan tuh hampir utuh sumpah. Jadi aku makan tak simpen lagi. Kira langsung soalnya bunyi aku bukan keripik langsung takut ganggu aja sih sebenarnya. Kayak gitu kalau minuman yang lebih enak ya. Kalau pelan-pelan lebih enak kayak gitu. Aku cuma jagain moodnya penonton yang lain. Kan kita juga ngerasain ya kalau diganggu orang lain ya nggak enak. Apalagi kita ganggu orang juga nggak enak. Nggak simpen, nggak makan, kita makan di rumah. Kalau aku pernah pengalaman itu waktu kuliah. Itu ada bosnya lah. Jadi ada bosnya. Bayarin. Aku lupa bertiga atau berempat anak termasuk aku. Nonton bioskop gratis. Oke, seneng loh. Iyalah. Iyalah pasti. Pas masuk bioskop, dia itu bawa tas gede banget. Tas ransel tapi gede. Aku nggak tahu mungkin itu dalamnya laptop. Iya namanya anak kuliah kan pulang kuliah karena biasanya anak kuliah kan bawanya tas cuma kecil toh. Ya kan cuma kecil. Anak kuliah itu bawanya apa sih? Cuma mungkin bawa buku sama bawa pulpen atau apa sih. Dia bawa gede banget. Aku kira dia bawa laptop atau apa. Aku kan karena kos deket jadi tas tinggal di kos waktu itu. Nah pas udah sampai bioskop dia taruh depan otomatis biar nggak depannya dibuka. Apaan sih? Minuman aku nggak tahu, lupa, bukan aqua tapi itu minuman berasa. Entah itu Coca-Cola, entah itu apapun. 1,5 liter. Terus jajanan keripik
biskuit macam-macam itu dibagi-bagi. Nih dimakan. Ya Allah, itu kayak piknik di dalam bioskop itu. Iya. Jadi aku kira itu dalamnya apa? Makanan semua isinya, ya Allah. Ya Allah, apa? Rendang. Sate? Ya enggak, maksudnya jajanan. Jajanan tapi banyak banget. Maksudnya ya sangat niat sekali ya. Iya, sangat sekali. Maksudnya kita bertiga, atau maksudnya ini kan satu orang, 3 orang lainnya itu nggak nyangka kalau seandainya dalam tas itu banyak makanan gitu. Kalau seandainya mungkin di bioskop lain yang ada ceknya itu, wah. Tapi rata-rata yang dicek itu yang memang bawa kelihatan di mata yang itu. Kelihatan. Jadinya kalau orang bawa tas itu enggak cuma lewat aja masuk kayak gitu. Soalnya aku gitu. tuh pernah nonton gitu orang yang bawa makanan atau minuman gitu, cuma aku aja. Mas masuk, maaf, ini minumannya tolong tinggal taruh di meja sini, meja dekat satpam tuh kayak. Nanti udah selesai boleh diambil kayak gitu. Jadinya rata-rata sih baik di ya ini pengalaman sih, baik di sinema di Access1 ataupun di CGV rata-rata begitu. Kalau bawa tas sih udah aman lah, anti screening kayak gitu. Pun kalaupun di CGV kalaupun suruh buka, itu pun nggak seluruhnya dibuka. Jadi paling cuma tas bagian utama. Oh mohon maaf, boleh dibuka tasnya. Oke, paling cuma bagian utama toh. Oh, kamu pernah kayak gitu? Pernah, men. Oh, pernah, men. Aku belum pernah. Belum pernah. Iya, maksudnya aku tuh nggak menyimpan makanan waktu nonton di CCTV itu nggak. Cuma kan dari pengalaman kan kok nggak dicek keseluruhan pocket gitu loh, maksudnya poketnya itu cuma bagian utamanya aja. Oh, disenterin. Oh, nggak ada makanan nih. Oke, monggo masuk. Oh, gitu. Ya, tapi mohon maaf ya, karena memang makanan di bioskop mahal. Itu katanya emang dari situ pendapatannya, men. Oh, jadi salah satu pendapatan paling besar atau salah satu pemasukan utama itu dari penjualan beverage itu ya? Jadinya, iya sih. Ya, kadang kalau aku lagi kaya banget ya, kaya toko popcorn coklat, apa yang manis, nyo duitnya gitu. Sumpah, beneran men, kalau lagi kaya banget ya itu dalam artian yo sugih nyoba toko kuwi popcornnya yang manis kayak gitu, yang ukuran gede kayak gitu, terus aqua yang mungkin di tinggi harganya tapi murahnya kayak gitu. Kalau lagi kaya nggak apa men, jadinya saya nggak menyelundupkan dari luar. Kalau udah kaya banget kayak jadi popcornnya mas, oh ya mbak, yang mana itu mak itu berapa mbak? Wang. Iya benar, itu true story ya, jangan dibilang bohongan, ya benar. Oke. Ya lanjut ke bahasan selanjutnya. Kayak apa men? Ini kamu udah jawab bagianmu, tapi aku belum jawab bagianku sih. Ini pengalaman ada yang berisik di dalam bioskop. Itu kalau kamu tadi kan yang orang yang nangis tadi ya. Oh, nangis tadi. Bocah. Aku juga pernah satu lagi. Apa itu? Bocah. Gini bocil ya? lagi. Ya gimana ya? Maksudnya ya mereka kan kadang susah gitu untuk mengikuti aturan. Nah, misalnya aku duduk di C ya. Di C kursi strategis. Nah, di kursi D itu ada satu keluarga. Oh, jadi itu di bawahmu ya? Kamu kursi D, kamu ambil kursi? Aku C. Oh, kamu ambil kursi C. Terus di bawahmu itu. Bawahnya ada satu keluarga, ada anak 2 orang nih, cewek cowok nih. Aku anak 2 orang, jadi anak-anak 2. Nah, cewek cowok. Oke. Nah, sama bapak ibunya. Sebenarnya mereka itu kayak sekeluarga gede. Cuma aku ngadepnya itu dadinya datangnya rombongan ngisi kursi D, kursi D semua. Nah, cuma pas yang di hadapan kuti ini ibu, bapak, nah di tengah itu anak-anak nih. Nah, nonton kan. Ini mereka ini berisik banget. Ya istilahnya kayak ngomenin lah. Iya. Aku kan yang di atasnya terganggu ya. Jadi ngeliat atas layar ke bawah. Nah, yang aku lakukan adalah aku tendang kursinya. Jadi tiap mereka berisik kan aku tendang duk. Dia bentar. Ini respon enggak? Enggak. Tendang lagi duk. Aku keras. Oh. Ya gimana ya, aku mau ngomong juga itu ke anak-anak ya, aku mau ngomongnya ke anak-anak. Cuma ini bapak ibunya juga tahu diri, mereka nonton di bioskop, ini anaknya berisik, mereka juga sempat ngingetin jangan berisik ini di bioskop kayak gitu. Tapi tetap aja. Makanya tak tendang duk.
masih berisik, udah bro, kayak diem, udah. Sepanjang film tuh malah suruh mereka diem tuh tak tendangin kursinya depan. Ya bodo amat kalau mau ganggu atau gimana penonton, ya ente ganggu duluan sih. Nah, kayak gitu. Aku kalau nggak diajak ribut ya nggak ngelawan gitu. Kalau diajak ribut ya udah. Nah itu ya bagi bapak ibu yang biasanya bawa anak-anak kecil harap dikasih tahu lah sebelumnya. Dikondisikan. Kalau seandainya memang masih di bawah umur, maksudnya masih balita, itu lebih baik jangan dibawa lah. Kalau seandainya di dalam bioskop kan kemungkinan besar dia bisa nangis atau bad mood terus minta pulang karena orang tuanya. Itu nggak apa-apa sih, bodo amat. Enggak, biasanya dia ngerengek pulang, tapi orang tuanya nggak mau. Terus ngerengek terus. Oh pernah tuh, Avengers. Yang Infinity War. Yang pertama. Ulang. Kok sih ini filmnya? Tak lempar tas ya, sumpah. Tas itu isinya laptop loh itu, sumpah. Sumpah loh, ngeselin, sumpah. Aduh. Kalau aku itu nonton Endgame, Endgame. Itu aku lupa, aku nonton Avenger Endgame sama kamu atau enggak? Aku lupa pokoknya itu sebelahku kelihatannya udah nonton sebelumnya. Aku nggak tahu berapa kali dia nonton sebelumnya. Itu di beberapa scene yang apa fenomenal, maksudnya hook up banget di kepala. Itu dia apa? Dia bukan. Jadi kayak dia ikutan ngomong gitu loh. Ikutan ngomong tapi sebelumnya. Jadi kayak pas ada scene si Ant-Man bilang, aku tidak tahu yang siapa yang kencing. Apakah diriku yang tua, diriku yang muda, atau diriku sendiri. Nah, itu dia ulangi dialognya diulangi. Jadi is it the older me? Is it the child me or me? Itu diulang. Terus I am Iron Man. Diulang sebelumnya. Ya Allah. Jadi sebelum ada scene-nya terjadi, itu dia ngomong dulu. Itu waduh. Terus dia bisik-bisik tapi aku denger. Maksudnya dalam artian dia nggak berisik mengganggu orang lain termasuk aku, tapi dia mengganggunya itu karena dia mengulangi ya bisa dikatakan spoiler. Jadi dia mengulangi dialog sebelum dialog itu terjadi. Tapi kalau seandainya dia seandainya dia berisik cuma diskusi, itu aku nggak bakal terlalu Iya benar. Soalnya mereka cuma bisik-bisik. Tapi karena dia mengulangi dialognya sebelum dialog yang di filmnya terjadi, itu kayak kasih spoiler ya. Aduh. Itu kayak tahan, jangan mengubah. Atau itu mungkin karma, men. Kok karma? Ya kita kan sering ngomentarin film bisik-bisik juga. Iya kan cuma ngomentarin, nggak mengulang dialog sebelum dialog terjadi. Itu sering ya? Enggak pas film itu. Ya mesti sering. Beberapa kali. Beberapa kali yang ya dialog yang hook up kayak gitu. Yang mungkin ya gitu. Pokoknya kayak gitulah aku. Aduh itu. Saya tahu rasanya. Soalnya itu film hype banget. Endgame ya? Endgame. Ya, terus di tempat excited banget dulu saya kerja juga di spoilerin Iron Man mati. Hah? Gimana? Saya dengar. Jadi dia tuh memperagakan si Iron Man mati. Pengen saya pukul orang ini ya. Itu tempat kerja? Tempatnya dulu itu kantor kita. Itu makanya loh, kalau seandainya ada film yang memang sangat hype itu sampai nggak buka Facebook, sampai nggak buka Instagram. Kalau seandainya ada YouTube yang mereview film aja, jangan dibuka sebelum nonton. Tapi pasti ada bisa yang masuk ke. Itu aku pernah itu. Spider-Man, The Amazing Spider-Man yang kedua. Itu sebelum aku nonton, aku udah katakan ke diriku sendiri jangan buka sosmed, jangan buka apapun yang bisa kemungkinan memberi spoiler. Tapi karena ada pemberitahuan lewat Facebook dari temanku, aku buka. Nah, scroll ada itu grup Facebook yang kita tahu lah, Cinema itu namanya. Nah, di situ ada yang bilang Gwen Stacy mati. Nggak sengaja baca. Kan cuma scroll. Gwen Stacy mati, scroll. Bentar.
Bentar, kok ada yang aneh ini tadi? Scroll ke atas, Ben Stacy mati. Jadi pas aku nonton di bioskop itu, pas adegan ya kayak gitu, yang lain tuh, nggak mungkin, Gwen Stacy mah. Terus aku cuma flat ekspresi ya. nggak ada wah-wahnya loh. Ya Allah, udah tahu dari sebelumnya. Jadi dari awal film itu udah ini mana nih scene yang mati, mana nih, itu nggak enak banget. Jadi kayak nungguin iya, kayak nungguin kapan ini mati karena itu secara nggak sadar di otak ini udah mati, tapi kapan matinya. Iya nungguin Bos. Aduh ya, pengalaman lah untuk sebelumnya. Kalau memang ada film yang sangat ingin ditonton tanpa ingin ke spoiler, usahakan jangan nonton dulu. Jangan baca-baca review, terus nonton paling awal lah. Iya. Nonton paling awal. Betul. Hari pertama langsung ditonton kalau bisa. Iya. Kayak kita nonton Iron Man 3. Iron Man 3. Oh. Langsung di kursi A, goblok. Mandarin. Lu ngapain duduk di kursi A? Itu kan lu duduk ya. Itu soalnya yuk kita coba di kursi A yuk paling atas ya. Tapi itu yang luas itu toh. Kakinya luas itu toh. Maksudnya satu deret kan panjang banget toh. Iya, tapi maksudnya kita bisa agak luas selonjor tuh itu. Bisa. Kaki cuma ya itu ya kita dicoba aja, tapi pilihan goblok sebenarnya apa di A maksudnya duduk gitu kan enak banget. Tapi dari segi kaki enak. Iya, dari segi kaki enak. Kayak gitu. Nah, lanjut apa lagi, Men? Oke, lanjut lagi ya. Selanjutnya pernah nggak nonton film sampai ketiduran? Pernah. Film apa dan kenapa sampai ketiduran? Apa ya? Aku pernah. Oh iya, ini udah tak ceritain sebelumnya sih sebenarnya. Cuma kayaknya ini pengalaman yang tak ingat. Tron Legacy, men. Itu baru. Yang waktu itu yang episode berapa itu? 2 atau apa ya? Tron Legacy kan sequel dari Tron, dari yang kedua. Kayak gitu. Ya aku kan nonton dengan harapan ini visualnya bagus, ceritanya bagus. Tapi dari trailer memang visualnya kelihatannya bagus. Iya, bagus banget, maksudnya kayak megah banget, mewah dan kayak jauh di depan gitu loh. Kayak itu aku nonton. Jadi ekspektasimu udah tinggi itu. Berarti dari menit-menit awal battle-nya kan sekitaran 20-30 menit, ini kayak 20-30 menit itu langsung ditimpain gitu loh. Bruk. Kayak gitu. Kemudian habis itu tengah-tengah itu drama. Nah, ikutin. Itu pakai 3D tuh. Waktu nonton 3D itu, Pak. Nonton oke. Aduh. Terus asik enggak itu 3D-nya? Setidaknya. Oh. Orang. Waktu nonton tuh kayak nonton tuh kayak malamun gitu loh. Ini apa sih? Tiba-tiba itu ya nggak sadar ketiduran set. Tiba-tiba kebangun set. Sampai mana nih? Jadinya sampai sudah kayak di stasiun yang di Tron itu loh, satu stasiun tempat mereka tujuan set. Kok aku tadi tertidur ya? Terus aku tuh nggak sengaja gitu. Aduh, berarti ini emang aku tak tonton lagi emang jujur ya ceritanya boring. Oh, jadi emang karena filmnya ceritanya boring. Iya, jadinya ya gimana ya? Ya gitu dah. Ini cuma itu pengalamannya kayak gitu. Kalau aku malah Born, yang terakhir, yang kamu ngajak itu. Seriusan? Serius, aku ketiduran sampai sekarang itu lupa itu ceritanya apa. Anjir, apa lu? Yang terakhir loh. Iya, maksudnya Jason Bourne kan? Jason Bourne. Kan itu ada trilogi awal, habis itu ada film tambahan satu toh itu. Nah itu yang terakhir itu, yang aku nonton sama kamu, yang kamu ngajak nonton film Jason Bourne itu. Aku nggak tahu, kelihatannya kalau menurutku ceritanya nggak seasik yang trilogi yang awal. Jadi itu lama aku tidurnya. Buset, seriusan? Serius. Aku lama itu tidurnya sampai aku keluar itu. Ya nggak ngomong apa-apa, cuman itu tadi film apa? Ceritanya gimana? Aku sampai lupa ya. Ya Allah. Emang nggak tahu sih, karena aku memang ekspektasinya udah aku kecilin, tapi karena memang aku nggak terlalu suka jadi sampai ketiduran. Oke. Aduh. Kita break dulu teman-teman. Ya, karena ada asal. Ada azan, kita ganti baterai kamera dulu. Oke, balik lagi teman-teman ya. Tadi kita break azan asyar dan tadi
kita ganti baterai kamera juga biar kalian bisa ngikutin kita di YouTube, lihat muka-muka kucelnya kita. Betul ya. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke topik pembahasan kita, ngobrol ngalor ngidul kali ini apa men? Lanjut lagi men. Kita tadi udah sampai mana toh? Ketiduran di bioskop kalau nggak salah, ya kan? Untuk selanjutnya masalah kebelet atau melihat orang lain yang sering mondar-mandir ke toilet atau keluar. Ada pengalaman apa kalau kayak gitu? Saya bisa dibilang kalau kebelet pas filmnya sudah diputar jarang ya, karena tadi aku udah ngomong kalau aku gampang buang air, jadinya 1 jam sebelum nonton film itu biasanya aku stop minum, jadinya enggak keganggu dengan mungkin mau keluar pipis segala macam. Cuma kalau urusan dengan melihat orang yang mondar-mandir keluar ke kamar kecil, sebenarnya sih kalau aku jujur ya kadang ke distract aja sih, walaupun nggak terlalu mempermasalahkan. Cuma kan kadang kita lihat layar ada yang keluar nih, mata ngikutin gitu. Nah kayak gitu, cuma sebatas itu doang. Kalau sama keluar pas nonton film sih enggak men, mengantisipasi jangan seperti itu. Kalau aku gitu men. Seperti yang menjadi pembelaanku yang awal tadi, kalau setiap kali aku datang ke bioskop, walaupun aku nggak ngerasa ingin ke kamar mandi, ke kamar kecil, aku paksain, pokoknya masuk dulu ke toilet. Keluar nggak keluar, harus keluar saat itu juga. Jadi biar nanti pas masuk ke nonton filmnya itu nggak terjeda untuk ke toilet. Tapi pernah kebelet di dalam, maksudnya di dalam bioskop pas nonton film itu. Dan kalau nggak salah itu salah satu film Marvel, apa ya? Thor. Aku lupa. Captain America. Avengers. Bentar. Ant-Man. Thor Ragnarok ya? Kalau nggak salah. Ragnarok. Nah, Ragnarok itu. Ya ampun, itu udah aku tahan 20 menit. Buset. Dari awal aku kerasa ingin buang air kecil, itu 20 menit udah aku tahan. Itu aku kebelet banget. Sampai aku keluar pas salah satu scene yang paling, aku lupa scene yang mana. Pokoknya itu udah mau itu. Mau ending. Enggak, mau puncak. Mau puncak bukan ending. Puncak pun. Ya gitulah. Terus. Itu aku sampai lari. Seriusan? Serius. Maksudnya jadi aku turun tangganya lari, habis itu pas anunya aku lari lagi. Itu sampai aku minggir lu. Iya, pengen kayak gitu, tapi aku cuma gitu. Karena kebelet jadi mulut nggak bisa ngomong. Jadi kalau itu aku sama ya Allah. Itu kagak ganggu apa gimana? Saya duduk persetan. Aku udah nggak kuat itu udah nggak kuat. Tapi aku jadi bisa memaklumi kalau seandainya ada orang yang keluar ke toilet. Cuman pernah juga pengalaman yang di barisku itu keluar, masuk lagi, kan aku harus gini kan. Nah itu beberapa kali. Orangnya itu? Iya orangnya. Aku nggak tahu itu orang yang sama atau enggak. Cuman dari arah barisanku itu dia jalan. Aku otomatis harus gini. Satu kali. Memaklumi. Karena aku pernah kayak gitu. Masuk. Nggak berapa lama keluar. Kan gelap ya. Aku nggak tahu apakah itu orang yang sama atau enggak. Tapi mata tetap ke layar ya. Iya. Bodo amat itu. Masalahnya kan itu di depanku. Iya. Sampai keluar. 2 kali. 3 kali itu udah. Lah 1 kali aku maklumi. Aku juga pernah kayak gitu. Cuman kalau seandainya berkali-kali, cuman masalahnya aku nggak tahu apakah itu orang yang sama atau enggak. Kalau seandainya orang yang beda, kayak aku maklumi. Walaupun ya tetap jengkel lah kalau berkali-kali. Nah, iya. Dan itu juga salah satu yang ngeselin aja sih, man. Maksudnya datang telat gitu kan juga. Nah, kita sudah duduk, itu mereka datang telat, tuk, dan kursinya ada di samping kita. Itu kadang kita harus ngangkat kaki atau badan atau mungkin kita kadang kan
sedikit nggak nyaman juga gitu. Makanya aku mengantisipasi jangan sampai datang telat buat jaga-jagain itu juga. Soalnya ngeselin aja sih, walaupun yang ditayangin trailer sih ya juga tetap nggak asik aja sih orang telat kayak gitu. Jadi menjaga perasaan orang lain juga. Iya, makanya. Plus aku juga sering juga pernah datang agak mungkin sudah mepet gitu, apalagi kalau ono kue kan mesti misi maaf Mbak. Apalagi ono ada tas. Bentar Mas, tak ambil tas dulu, tak angkat. Nggak enak tuh. Kayak gitu. Aku juga pernah soalnya ada orang keluar. Aku kan seringnya copot sendal ya. Sendal itu kegeser jauh, ketendang jauh. Jadi maksudnya pas ada orang lewat terus sepatumu atau sendalmu itu ketendang sama orang lewat. Jadinya kan aku seringnya tuh nonton tuh kan sendalnya tak lepas ya. Sendal jadinya aku kadang bisa kayak sedekap meluk lutut gitu kan sambil di atas kursi kayak gitu. Nah, otomatis kan sendalku tak taruh di posisi nanti jika sudah selesai aku tinggal membetulkan posisi kayak gitu dan langsung masuk ke sendal gitu. Ternyata enggak. Loh, mana? Loh, sendalku ning ndi? Jadi ada orang lewat, kan enggak tahu ya, cuma orang lewat. Oke, mataku tetap di layar. Udah pas sudah hidup tak lihat tuh. Sendalku mana ya? Lihat ke kolong juga belum nggak ada. Mana sih? Ternyata jauh agak hampir ya mungkin 2-3 kursi gitu loh kan. Dan itu pun nyelip di kursi agak depan. Jadi kan ada maksudnya gimana sih? Masuk ke lubang. Lubang kursi yang depannya. Kayak gitu. Alah. Ya akhirnya setelah itu saya selalu memposisikan sepatu saya atau sendal saya di bawah kursi. Nah itu. Gitu men. Ada hal yang menarik tadi. Walaupun diskusi kita cuma ya kayak gini ngalor ngidul, tapi ini tadi ada menjaga perasaan orang lain, datang lebih awal agar tidak mengganggu orang lain yang udah duduk di kursinya. Iya. Kalau sama kita kadang lewat kan lutut kita kan kayak nyampar kaki orang gitu kan pernah juga kan. Cuma kalau cowok sih nggak apa-apa, kalau cewek kan ngerasa bersalah gitu loh. Aduh, maaf ya Mbak, maaf ya. Ngerasa bersalah aja sih kayak gitu. Bagus itu. Walaupun gitu, aku nggak peduli juga sih. Lo Anda ini. Oke, yang selanjutnya tadi kan kita udah bahas tentang film yang boring yang bikin kita sampai ketiduran. Udah. Kalau yang ini film yang paling heboh dari atmosfer suasana di dalam bioskop yang heboh banget. Itu film apa? Scene apa? Dan suasananya seperti apa? Apa ya? Aku nggak terlalu ingat film apa sih. Cuma aku agak susah sebenarnya. Kalau rata-rata aku pengalaman itu memang penonton, kalaupun ada scene heboh itu rata-rata biasa aja sih. Cuma tetap mantengin diem. Cuma kadang pas selesai film roll credit kita mulai keluar dan film udah selesai, pernah aku jumpain tepuk tangan gitu. Iya, Gundala. Aku nonton. Kamu nonton Gundala? Ya, aku nonton Gundala. Ya, ini inget banget aku. Ya, aku kan istilahnya orang awam yang nggak tahu sekali dengan sinematik Bumi Langit Cinematic Universe ya. Aku nggak tahu. Apalagi komiknya? Nggak tahu. Aku pengen datang nonton dan tahu filmnya, karena itu katanya mengambil alur yang baru, meninggalkan, maksudnya Sancaka yang lama itu bukan yang baru gitu loh. Maksudnya interaksi Sancaka itu berbeda di sini. Gitu. Jadi maksudnya Sancaka yang ada di film ini berbeda dengan yang di film yang lama. Ada film lama Gundala? Ada, aku pernah nonton dan itu lucu banget lah kayak gitu. Gitu. Nah, ini kan aku kan nggak ngerti cinematic universe-nya bagaimana, aku nggak mau komentarkan filmnya. Cuma ada satu adegan itu namanya, setelah aku searching itu namanya Sri Asih. Kalau mau di-compare mudahnya itu kayak Wonder Woman. Jadinya nah Sri Asih itu ada adegan pas di jalan si Sancaka itu mengejar sebuah mobil box yang itu berisi serum amoral bahasanya. Jangan terlalu di-spoiler karena aku belum nonton juga. Sorry. Nah, Aki ngejar ngejar mobil itu kan nggak kesampaian tuh. Iya. Nah, tiba-tiba si Sri Asih itu datang
turun dari langit, dia nyabetin selendangnya cetar gitu. Terus jadi kayak talinya si Wonder Woman itu ya. Jadinya ini tapi selendang men. Iya. Selendang jadi dilempar cetar, pasti dalam artian akhirnya itu mobil kebalik, berubah. Nah saat itulah penonton itu serasa kayak gitu bos. Oke, rip headset. Iki sopo sih? Iki sopo? Aku ora ngerti sopo. Oh, jadi sebelumnya kamu nggak tahu kalau itu Sri Asih itu nggak tahu itu siapa gitu. Dia tuh cuma sekilas doang, cetar. Abis itu kan aku juga memproses. Oke, ini pahlawan baru cuma langsung Sri Asih. Sopo? langsung dalam tengok jadi meriah banget tuh loh. Jadi orang yang nonton itu sudah sangat prepare untuk menonton film ini. Jadi kayak film yang sangat-sangat ditunggu gitu loh. Iya. Ya memang seperti itu sih gitu. hype-nya. Makanya pas aku nonton aku kan nggak ngerti apa-apa ya. Jadi siapa sih? Aku baru habis itu pulang searching. Oh, ini Sri Asih. Oke. Tapi dia nontonnya munculnya sekilas, cuma hype-nya itu wah Sri Asih tekol. Kemarin tuh kayak gitu kan, buset. Tapi itu kan komiknya udah lama banget. Kalau seandainya banyak orang yang prepare itu, apakah dia memulai untuk membaca komiknya atau memang mereka orang-orang yang sudah cukup berusia untuk mengenal komiknya pada masa itu ya? Ya, aku nggak terlalu bisa menilai gitu. Cuma aku mungkin mereka prepare dengan berita dari Sinematik Bumi Langit ini ya. Jadi kan setauku Sinematik Bumi Langit itu langsung ada slide filmnya, ini jadwal rilis filmnya Gundala, terus kemudian Sri Asih, ada film-film lainnya Godam. Kalau macam kan udah dirilis di publik, kemudian ada ini pemainnya Sri Asih ini, pemainnya Gundala ini, kemudian terus karakternya kira-kira penjahatnya itu ada ini ya, itu kan kayak dijelasin. Jadinya mungkin mereka udah prepare gitu loh. Iya, kayak Kevin Feige di Comic Con itu. Iya kan? Iya. Presentasikan ini filmnya Marvel. Wah. Kalau aku sih ya aku sekedar tahu aja ini Sri Asih. Cuma kan pas nonton juga aku datang dan otak blank gitu. Soalnya aku nggak tahu apa-apa gitu, cuma pengen nonton, pengen melihat seperti apa sih superhero Indonesia, terutama Gundala. Aku dulu pernah nonton film yang versi lama, pengen lihat yang baru. Katanya Joko Anwar ini bahasa gampangnya Sancaka yang ada di film ini ada Sancaka yang mengucapkan selamat tinggal untuk Sancaka yang lama gitu. Kayak gitu. Jadi aku pengen nonton kayak apa sih? Oke. Nah, kemudian pas Sri Asih kayak gitu, wah mewah sekali. Aku juga gak pernah ngerasa kayak gitu dah. Tapi paling sejauh itu cuma paling tepuk tangan di ending doang gitu. Cuma pas nonton Gundala itu segitu, buset, mewah sekali. Maksudnya apresiasinya kayak gitu luar biasa. Harusnya kamu mengalami ini seperti yang aku alami karena kita nantinya bareng. The A-Team. Aku rakelingan aku. Kamu gak ingat? Rakelingan. Itu ada banyak scene di mana suasana di dalam bioskop itu heboh, dan itu salah satu pengalaman pertama kita nonton film juga. Itu yang ada di episode pertama kemarin. Nah, itu di scene, salah satu scene-nya si pilotnya yang naik di baling-baling di spinning itu heboh banget loh itu dalam bioskop, semua pada ketawa. Atau salah satu yang itu yang rambutnya bakar. Cuma di tengah itu loh, BA siapa itu namanya, aku lupa malah. BA ya itu pokoknya itu kan dia jadi lebih rohaniawan lah. Di dalam bis yang mau diselamatin sama timnya itu. Iya kan, baca buku atau kitab itu aku nggak tahu. itu scene yang keren deh itu. Kalau pas terbangin tank. Yang itu yang lagi dua kakek nenek yang lagi mancing terus biar itu juga keren itu. Banyak yang wah. Aku itu salah satu pengalaman pertama, tapi udah dikasih di present secara heboh banget. Jadi itu salah satu jawaban dari pertanyaanmu yang sebelumnya, di mana salah satu film bioskop yang membuatmu engage ke dalam film, sering nonton lagi itu jawabanku itu salah satu itu karena awal nonton
di bioskop, salah satu yang pertama udah dikasih di present sesuatu yang sangat menghibur, suasana bioskop yang menghibur. Nah itu. Oke. Nah terus yang lain mungkin seperti Endgame itu juga. Endgame biasa aja ya kalau di tempat pas nonton aku. Apa nantinya sama kamu gak? Enggak, aku kalau pengalamanku sih dia biasa-biasa aja. Mungkin mereka udah nonton 2-3 kali kali ya. Oh itu yang pas si siapa namanya Kapten Amerika ngangkat Mjolnir itu, gimana cara pronunciasinya aku nggak tahu. Mjolnir. Ya itu pokoknya itu keren itu, suasananya heboh. Terus pas apa namanya pas Avenger Assemble, itu juga keren. Itu 2 scene yang paling heboh di dalam bioskop pas aku nonton itu. Aku cuma kalau kayak itu cuma senyum sih. Cuma sumringah doang. Sampai tepuk tangan. Tapi kalau excited banget sih enggak, cuma ya mungkin karena seluruh teater diem aja kali ya. Aku cuma orang yang excited kayak gitu cuma nontonnya pas di YouTube reaksi orang nonton di bioskop kayak pas ngangkat Mjolnir itu kan sudah kayak ini kayak kebun binatang ya. Aku kan kalau aku jujur ya, aku agak risih sebenarnya kalau orang bioskop berisik banget tuh kayak gitu tuh malah risih. Kalau sesuai dengan filmnya itu nggak masalah. Kalau aku bikin sensasi lebih itu aku sampai tepuk tangan. Gara-gara aku tepuk tangan, sebelahku ikut tepuk tangan. Anda pionir sekali ya, ikutin yang lainnya. Ya nggak tahu juga sih, tapi pokoknya aku nggak peduli. Ini. Oke. Ya itulah itu pengalaman heboh. Lanjut apa men? Ini salah satu yang paling profesi? Enggak, ini yang terakhir tapi salah satu yang wajib sih untuk pengalaman yang belum kita rasakan tapi mungkin kita rasakan nanti, yaitu bioskop di masa pandemi. Aduh. Kita belum merasakannya memang, tapi karena memang sekarang dari April bioskop udah tutup di seluruh Indonesia. Dan selalu ada rumor bahwa bioskop udah mau tayang, dibuka. Iya, udah mau buka. Terus di Jogja juga katanya tanggal 10 September, dari sekarang udah tanggal 15 September belum buka. Oh ya, BTW ini nanti dirilisnya akhir bulan, men. Apanya? Podcast ini, channel ini, video ini. Iya, ya biar mereka tahu kalau seandainya sekarang udah tanggal 15 dan katanya dari tanggal 10 kemarin mau dibuka tapi ternyata diundur lagi dan kita dapat berita bahwa di Jakarta sekarang WFH lagi, ya kan? PSBB lagi. Nah, menurutmu gimana perasaan kamu nanti kalau seandainya bioskop udah dibuka dan otomatis di masa pandemi, karena pandemi ini saya kira tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Iya. Kowe takon aku ki? Iya. Kalau seandainya nanti bioskop buka dan dibukanya masih di masa pandemi dan dengan peraturan yang cukup ketat, itu apakah kamu ingin nonton? Dan pada saat nonton itu perasaanmu gimana? Kamu tahu ini tempat umum, ini tertutup, terus di kanan kirimu adalah orang-orang yang mungkin nggak kamu kenal. Kalau aku ya mungkin aku kan ini apalagi filmnya Tenet Mbah Nolan, domba Nolan. Iya. Itu ada sangat tak tunggu sebenarnya. Pun sama nanti teater dibuka, aku kadang masih mikir nonton apa enggak. Kayak gitu. Ini bukan tanpa alasan sebenarnya. Cuma kalau seumpama kamu pernah nonton videonya Tom Cruise belum sih yang nonton film Tenet, dia pakai masker yang ada lubangnya kayak gitu. Itu di Twitter ya kalau nggak tahu. Nah kalau sama ada equipment itu pun, soalnya aku gini men, pakai masker itu agak susah napas. Iya sih. Jadi kayak aku kurang nyaman gitu loh. Karena memang nggak terbiasa ya. Aku nggak terbiasa. Jadinya kalau sama ada punya duit mungkin ya, punya duit nantinya, amin gitu. Kalau ada datanya mungkin aku akan kalau ada uang bisa beli masker kayak gitu dah. Jadi biar breathingnya lebih enak gitu. Kemudian ya nanti kalau sama kamu takut nyentuh ya udah bawa sarung tangan yang sudah segitu yang nutupin jari-jari kayak gitu. Udah nanti datang nonton pulang gitu aja. Langsung mandi, cuci sendiri bajunya langsung udah kayak gitu. Tapi pertimbangan cuma itu sih men kalau. Tapi kalau seandainya bioskop buka
ada keinginan tetap ingin nonton bioskop walaupun masih dalam masa pandemi. Tapi dengan mengikuti protokol-protokol yang memang sudah disyaratkan. Cuma aku sampai saat ini kan mumpung bioskop belum dibuka ya. Jadinya aku berusaha membiasakan diri pas naik motor atau pas keluar itu tuh masker tuh tetap attach kayak gini. Kenapa? Kalau sama di bioskop itu kan apalagi film Tenet itu kan 2 jam lebih ya. Jadi aku bisa memperkirakan kira-kira kuat enggak gitu loh. Kuat enggak kira-kira gitu. Enggak lepas masker, enggak lepas gini atau begini kan enggak lepas. Selama sepanjang durasi film Tenet itu berlangsung gitu loh. Kalau sama masih tetap sampai enggak mapan ya mending nonton aja lah nanti mungkin pas udah membaik atau mungkin pas DVD-nya turun gitu dah. Gitu men. Aku yang paling tak garis bawahi memang agak susah napas kalau sama motor pakai masker. Jadi makanya aku juga jarang-jarang keluar. Ya cuma kayak gini kondisinya. Karena memang dulu pas sebelum pandemi kan biasanya ada sebagian orang yang kalau naik motor itu sering pakai masker. Jadi pada saat ada pandemi mereka sudah terbiasa pakai masker. Tapi kalau seandainya seperti aku dan kamu yang sebelum pandemi juga jarang banget pakai masker walaupun naik motor. Tapi ya karena tiba-tiba disuruh pakai masker memang aku juga seperti itu sih. Betul. Agak gerah, agak susah untuk bernafas. Penyesuaian juga itu. Dirimu nonton? Kalau aku sama sih. Pengen udah bisa dikatakan rindu bioskop. Ya kan? Udah berbulan-bulan kita nggak nonton di bioskop. Dan ada film-film yang sudah kita tunggu untuk nonton di bioskop dan karena memang sensasinya bakal beda kalau seandainya kita nonton lewat DVD atau lewat streaming Netflix atau apapun itu karena memang suasana di bioskop itu udah dibuat sebegitu ya bisa kalau seandainya bagi orang-orang yang berada terus punya TV layar besar 50 inci, 100 inci, terus ruangannya besar, dia punya home theater sendiri, terus dimatiin lampunya, ditutup semua jendelanya, nonton bersama keluarga, wah itu ada sensasi bioskopnya. Cuman kan kalau kita pakai HP, tapi kan sensasinya kurang. Terlebih aku tuh nungguin filmnya Nolan yang Tenet itu memang karena pengen dengerin scoringnya gitu loh men, background musiknya dia itu selalu membawakan background yang megah gitu loh. Makanya juga sangat tak tungguin banget kemarin pas rilis apa enggak. Apalagi aku juga udah dengerin scoringnya di YouTube untuk film Tenet ini dan bagus banget jadi keren banget entah visualnya dari pengen nonton visualnya kayak gitu. Tapi ya semoga surga lekas berkurang lah yo. Tapi kalau seandainya di luar negeri itu udah tayang belum toh Tenet? Udah. Katanya ada yang mau tayangin sampai Januari. Jadi di luar malah udah di teater tertentu sih, bioskop tertentu yang buka. Sangat lucky sekali mereka. Maksudnya? Bisa nonton lebih awal dari orang. Lagi beruntung. Sangat beruntung. Soalnya ada yang kalau aku baca berita itu ada yang merelakan diri naik pesawat atau berkendara 4 jam hanya untuk menonton film Tenet. Jadi dia sampai mungkin ke luar daerah atau bahkan luar negeri untuk bisa nonton itu di bioskop yang di tempat dia nggak buka. Itu di US tuh ada kayak gitu. Luar biasa sekali. Nah, kita nanti malah kita susah. Yang cuma deket. Aku yang cuma deket aja bisa telat. Apalagi mereka jauh-jauh 4 jam demi film Tenet. Film Tenet luar biasa itu. Demi menonton filmnya Baginda Nolan. Itu. Terus ini penutup aja dah. Pengalaman. Gimana? Mungkin nanti kamu mau nambahin satu lagi itu. Silakan. Pengalaman terakhir dah. Ini adalah pengalaman film Joker. Aku pernah cerita ke kamu, cuma ini buat teman-teman juga. Joker DC yang terbaru itu. Aku tuh yang harus teman-teman tahu bahwa aku tuh orangnya paranoid ya. Dan mungkin kalau nyebutin film yang bikin paranoid ada beberapa itu. Mungkin kita sebutin ya film horor. Aku tuh sering dengerin film horor. Dengerin podcast horor, kemudian nonton film horor dan itu tertanam di otak dan kadang itu tuh
sering kadang paranoid kalau di kamar sendirian. Soalnya kan tahu lah rumahku itu kan depan pohon, samping pohon, terus kemudian di belakang terus ada cahaya lampu itu kan kadang kalau daunnya bergerak itu kan kayak ada sesuatu yang lewat itu kan aku jadi paranoid karena udah nonton horor. Jadinya kan kadang bayangin yang enggak itu. Kemudian ada snake on the plane tuh bikin aku takut sama ular. Takut sama ular men, bikin paranoid tadi garis bawah adalah paranoid. Nah, takut sama ular. Padahal dulu aku ngelihat ular juga biasa aja, cuma pas nonton itu, paranoidnya minta ampun. Jadinya pas ya pernah tuh aku agak kemana gitu, ada pawang ular sanca gitu yang nggak berbahaya gitu. Mas, enggak, langsung takut men. Ya itu ular. Iya. Aku takut. Aku paranoid, aku nggak mau nyentuh itu, nggak mau kayak gitu. Nah ini apalagi ini film Joker. Kemudian dulu kan pernah tahu ada berita di film The Dark Knight Rises itu terjadi penembakan orang yang nggak dikenal secara random. Atau di Aurora itu kan. Itu katanya yang ada orang Indonesia juga yang menjadi korban di situ. Oke. Nah kayak gitu mandannya kan. Dan dia katanya terinspirasi dari Joker atau mungkin bertopeng dengan wajah Joker atau bagaimana gitu ya. Yang tak ingetin tuh Joker. Oke, Joker. Ini film Joker yang mau tak tonton. Sebenarnya udah anti, kagak mau nonton udah. Tuh ada yang maksa tuh. Ayo nonton Joker ya. Kagak mau. Tapi sih enggak yuk tak bayarin. Bayarin. Siapa itu? Siapa itu? Teman ya. Okay. Bayarin. Iya, ya udahlah. Lumayan ya, gratis ya. Tapi aku tuh menentang sekali dengan film ini. Mentang banget, terus kemudian ada isu-isu kejahatan segala macam di internet tuh tak ikutin ya. Aduh sial. Akhirnya nonton. Masuk. Ini adalah pertama kalinya aku mempunyai pengalaman kayak gini. Datang di depan teater itu tuh ada screening dari satpam dan mbak petugasnya. Di mana ini nontonnya? Aku waktu itu di Solo. Waktu itu kan aku lagi garap Pak Guru Budi toh. Garap Pak Guru Budi. Aku waktu itu lagi garap itu akhir rekaman suara itu ada jeda waktu sore, nonton Joker gitu kan nggak mau. Bener nggak mau. Aku mau langsung pulang aja. Tapi udah tak bayarin. Ayo wes pulang. Habis itu pas sampai teater itu di screening. Suruh buka tas terutamanya itu. Kamu bawa tas waktu itu? Kagak. Cuma kan ya penonton itu kan bawa tas gede, ada yang bawa tas kecil, bahkan yang tas cewek yang kecil pun juga dibuka gitu, ngeliatin dalamnya ada senjata tajam atau mungkin ada pistol atau apapun gitu yang berbahaya gitu kan. Antisipasi. Iya, antisipasi kayak gitu. Nah, ada satu ini bule bawa bapak mungkin 50 tahun. Dia itu masuk ini nih yang paling ngeselin tuh kayak gini. Jadi satpamnya kan yang minta maaf ya mas, mohon maaf, mohon tasnya dibuka biar dicek. Nah ini mbaknya tuh ngecek kayak gitu. Nah ini bapak nih entah dia nggak tahu atau dia masa bodoh, jadinya tuh dia padahal udah maaf pak, jadi dilewatin aja. Jadinya satpamnya itu cuma dia tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan, bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi dia tuh di depanku loh. Jadinya habis bapak itu aku masuk. Dia tuh bawa tas gede banget loh, sumpah. Kayak koper atau ransel ransel gede banget. Oke. Jadinya tuh ya tapi ranselnya itu kayak ransel tenteng gitu loh. Kayak gitu. Sorry ya. Oke, lanjut lagi. Tadi baterai kameranya stop. Oke, nah dia kan nenteng itu. Nah si satpam itu nggak bisa bahasa Inggris. Nah si mbaknya yang jaga sebelahnya juga nggak ngapa-ngapain, diem aja. Dan dia tuh matung, satpamnya itu matung dengan tangan kayak minta maaf di depan gitu. Wajahnya berharap si bapak-bapaknya ini paham dengan situasinya. Kayak gitu. Nah kan si bapak-bapak ini nggak ngerti ya. Akhirnya dia tetap masuk santai aja, tep. Nah kalau di Solo, ya teman-teman tahu itu ada kursi kosong dan macam satu deret, entah itu kursi untuk dewan atau DPR nanti yang mau nonton, itu kursi D kalau nggak salah. Malah baru tahu ini.
kalau nggak C, D itu kosong. Jadi untuk satu orang-orang deret itu semuanya. Untuk ya orang khusus atau untuk orang itu aku nggak ngerti ya. Oke. Kayak gitu. Nah, dia tuh duduk di situ, men. Sendirian. Dia duduk di kursi yang memang udah dikosongin itu. Entah dia ini orang penting ya, mungkin ini orang penting kali ya. Aku kan duduk ya. Duduknya tuh di bawahnya, dalam artian ya mungkin agak sebelah kiri lah. Agak sebelah kiri dari bapaknya di C, aku di D. Oh, jadi di baris tepat di depan si bule tadi. Iya. Nah, dari kejadian screening di depan, ini satpam nggak melakukan tugasnya dengan baik, aku paranoidnya keluar. Jadi karena kamu udah nonton berita-berita tentang penembakan di Aurora itu, kemudian katanya film Joker ini menginspirasi kriminal-kriminal. Nah, itu kan aku takut ya. Aku paranoid sumpah. Nah, pas nonton duduk, lampunya gelap. Ketenangan diri, bapak-bapaknya di belakang. Tasnya tuh di sampingnya. Dikasih kursi sampingnya. Oh, di atas kursi. Di sampingnya. Oke. Aduh. Jadinya tuh sepanjang nonton film mungkin setiap 20-30 menit itu lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Aku tuh takut banget nanti kalau sama ini bapak tuh ngambil pistol atau gimana, bukannya gimana, aku kan ya namanya juga berpikiran prasangka buruk dan gimana ya, aku takutnya sama nanti tadi bapaknya sudah di screening sama satpamnya dengan betul, nggak ada apa-apa, I'm okay. Nah, tapi bapaknya masuk bebas dan satpamnya cuma melongo, oke, mohon maaf ya mas, selanjutnya boleh buka tasnya, itu bapak jangan masuk. Dan dia bawa ransel yang besar. Tas jinjing gede banget, men. Taruh di kursi belahnya. Kan takut banget ya. Aduh, sampai ditanya itu kapan sih? Itu ngeliatin bawahnya mulu. Takut ya, sumpah. Mau apa takut? Jadi kita bisik-bisik gitu di pas nonton tuh. Dia tuh nggak tahu kalau aku paranoid, nggak tahu masalah penembakan di Aurora atau masalah Dark Knight atau film Joker yang menginspirasi kriminal itu nggak tahu. Ini pas nonton itu tuh dia tuh juga terganggu, risih gitu loh. Kok ngapa sih ngeliatin bapaknya terus? Nah pas keluar baru tak bilangin, aku tuh paranoid sumpah. Terus tak jelasin kamu kayak gitu. Oh alah, segitunya. Tapi nggak terjadi apa-apa toh? Oh kagak. Cuma aku tuh sering banget lihat ke belakang. Jadi nggak terlalu menikmati karena memang ada perasaan khawatir. Khawatir. Terus selalu naik ke belakang untuk memastikan ini nggak melakukan sesuatu. Nah kayak gitu. Tuh wah ya Allah tuh akhirnya aku nggak fokus nonton film sumpah. Jadi pas udah keluar itu merasa lega, nggak terjadi apa-apa. Open space, saya bisa napas, saya bisa melihat banyak orang berkeliling di tempat itu gitu loh. Tuh, alhamdulillah ya Allah, enggak ono apa-apa. Aku ngerasa kayak dosa nek mati nang kene piye, aku ngono kuwi. Aku pikiran itu juga, men. Jadi kalau seandainya terjadi apa-apa, kamu orang yang paling dekat di depan dia dan yang kelihatan kepalamu. Iya makanya gitu kan, gue takut banget ya. Lah orang nembak random aja ada yang meninggal, apalagi aku yang duduk di depannya, buset. Aku di depannya kan takut banget. Oke. Kayak gitu cuy. Jadinya mohon maaf untuk staff teater. Jadi mohon kalau ada screening kayak gitu ya lebih diperketat ya kayak gitu. Aku ya untuk penonton paranoid seperti saya juga agak susah sebenarnya menikmati. Walaupun aku belum pernah melihat ada screening kayak gitu pas masuk di bioskop, tapi ya memang bagus sih. Iya. Lebih baik antisipasi kan daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena udah beberapa kali terjadi, atau nggak tahu aku udah beberapa kali terjadi di luar nggak kayak gitu. Hal seperti itu. Aku cuma yang heboh sih yang karena filmnya pas banget dengan film The Dark Knight dan kejahatan penembakan itu. Ini itu yang tertanam di kepala, pokoknya. Sumpah. Aduh. Udah ditolak, dipaksa gratisan, ya wis lah. Setidaknya aku ramet tuh duit itu sama. Iya, setidaknya walaupun kamu nggak terlalu menikmati film karena itu, tapi kamu nggak keluar uang lah. Iya, it's fine lah. Aduh. Terus bisa jadi salah satu pengalaman yang menegangkan di dalam bioskop. Itu kayak nonton film horor coba. Iya kan, kapan lagi kamu bisa nonton dengan rasa khawatir itu, dengan rasa menegangkan seperti itu.
Itu pengalaman yang mungkin aku nggak pernah. Ya kan? Dan saya tidak mau mengalaminya lagi. Menarik. Nah gitu. Ente ada tambahan lagi Kak? Enggak, gitu aja. Oke, udah. Oke ya. Nah itu tadi teman-teman pengalaman kita saat apa gimana? Itu pengalaman dan kelakuan orang di dalam bioskop yang pernah kita lakukan dan pernah kita alami dari apa? Intinya kelakuan orang di dalam bioskop yang kita alami atau orang lain alami yang membuat kita ingin menggibah. Iya kan? Menyampaikan ke teman, siapa tahu ada nilai plus juga dari gibahan kita. Gibah tapi ada nilai plus. Itu siapa tahu kontradiksi. Iya, siapa tahu. Setidaknya kalau seandainya ada hal baik yang bisa diambil. Kalau ada hal yang buruk jangan diambil. Ya. Ya kan? Seperti tagline kita. Oke, kita bacakan lagi tagline-nya. Oke. Ada. Sebentar. Oke. Ya elah, t-shirt. Apa? Tempat ngobrol santai. Oke. Bisa sendiri atau ramai-ramai. Sedikit ilmu dan emang sok tahu. Semoga seru tanpa seteru. Ya. Ini udah episode keempat loh, kita nggak hafal-hafal kayak gini. Padahal aku sendiri yang buat. Kok aku nggak hafal toh? Ya wajar, kita baru dapat 4 video men. Kok kamu nggak hafal? Kamu editor loh, kamu nonton ini berkali-kali loh. Kamu ngedit ini, motong-motong ini loh. Oh, Anda memojokkan saya seperti ini. Oke, gantian ya. Anda juga narasumber di sini, tapi Anda nggak ikut mendengarkan setelah podcast ini, video ini dipublish. Nah, ngopo ya? Aku tidak pede melihat diriku di layar. Ayo, harap ngomong apa kowe? Ayo. Ya, begitulah. Begitulah. Oke. Ya nanti itu terbiasa lah. Oke. Lihat muka buluk-buluk itu tadi terbiasa. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya pengalaman unik pas di bioskop atau melihat penonton lainnya yang memiliki kelakuan unik di bioskop, bisa tinggalin di kolom komentar gitu. Jangan lupa follow Instagram kita discussion_. Kemudian ada YouTube, bisa streaming konten kita di YouTube, kemudian di Spotify. Semoga kita bisa konsisten untuk upload setiap hari Selasa. Ya, itu hari Selasa. Nggak yakin sih, tapi ya, semoga bisa konsisten upload setiap hari Selasa. Kemudian makasih buat yang sudah nonton. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau mau buat punya film apa yang mau di review, boleh dikasih di kolom komentar atau DM kita, atau mungkin mau bahas film horor yang horor banget, atau tapi jangan harapkan kita mereview dengan profesional, karena kita sedikit ilmu dan memang sok tahu. Ya, sok tahu di bold, di uppercase gede. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Makasih ya teman-teman udah dengerin kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Trinugro dan saya Arifin pamit dari ruang audiovisual Anda. Dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, tapi jangan di report. Ya. Nomor HP kita, nomor HP kita sudah full semua buat daftar email. Itu yang harus teman-teman tahu. Sampai jumpa. Kan gampang, tinggal beli lagi. Repot Pak, buat apa? Nanti harus beli kuota segala macam buat nomornya hidup, repot banget ya. Itu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.